warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini. Mudah-mudahan akan selalu sehat selalu sampai selesai. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini memberikan sedikit gambaran kepada kita dan tenaga kesehatan untuk membantu mendeteksi dukungan deteksi dini kepada anak-anak kita, dimulai sejak pada pralahirnya mungkin ya. Mungkin saya lanjut langsung share screen, Mbak. Di sini saya akan menyampaikan tentang peran bidan dalam deteksi dini tumbuh kembang bayi dan anak. Mungkin sedikit tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi apa sih itu namanya pertumbuhan? Nah, di sini pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, ya di sini pertumbuhan dalam arti bahwa kita ini sekedar untuk mengetahui bahwa merupakan manifestasi yang kompleks, yang merupakan apa namanya itu dari perubahan morfologi, biokimia dan fisiologi yang terjadi sejak konsepsi sampai dengan maturitas. Jadi dia pertumbuhan itu dimulai dari pembuahannya. Nah, di sini kita lihat anak-anak ini mulai sejak dia dilahirkan, tumbuh, kembang sampai dewasa. Nah, ini tugas kita. Tugas kita semuanya, bukan hanya bidan mungkin ya. Seluruh petugas kesehatan itu berhak untuk mengantar mereka, ya, melihat mereka bagaimana dia tumbuh dan kembang. Karena anak-anak ini ada di sekitar rumah kita, ada di sekitar tempat pelayanan kita, ada di mana-mana. Dan mungkin kalau di tempat pelayanan kebidanan itu mereka akan selalu datang untuk berkonsultasi dan mendapatkan pelayanan bagi anak-anak ini untuk tumbuh kembangnya. Nah, sedangkan kalau pertumbuhan kita lihat di sini. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Mungkin seperti yang saya tangkap ya, saya mohon maaf sebelumnya. Ini kalau pertumbuhan ini yang saya sampaikan ini setelah lahir, harusnya kan mungkin kalau melihat tadi di kondisi apa namanya pertumbuhan gizi sebelum hamil sebenarnya ada sih, tapi teman saya masih harus cari. Ini dimulai sejak dia di dalam rahim, sejak konsepsinya seperti saya katakan tadi. Ini kalau sudah bisa dia baru tumbuh. Perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah ukuran dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Sedangkan kalau pertumbuhan tadi kan dimulai sejak di dalam rahim ya, sejak dia masa konsepsi sampai dengan usia masa embriogenesis, sampai dia pada maturasi, kemudian sampai dilahirkan. Itu sangat penting sekali untuk dipantau. Nah, di sini peran bidan juga sangat penting. Karena apa? Pada masa kehamilan itu, mungkin slide ya. Pada masa kehamilan itu sangat penting sekali. Jadi di sini nanti untuk tumbuh kembang. Jadi pada masa kehamilan itu kebutuhan akan gizi, akan perawatan, akan adanya edukasi kesehatan bagi ibu hamil maupun keluarganya itu sangat penting untuk nanti terjadi untuk kelangsungan hidup dari anak ini dalam tumbuh dan berkembang. Itu sangat penting sekali, karena kalau tidak dimulai sejak masa kehamilan, maka pertumbuhan dan perkembangan ini bisa jadi terhambat pada setelah dilahirkan. Karena pertumbuhan otak yang paling besar itu pada masa kehamilan 0 sampai dengan kurang lebih 20 minggu. Ya 20 minggu. Nah, itu yang sangat penting. Sehingga kita sebagai seorang bidan itu sangat memperhatikan, terutama pada saat antenatal care. Jadi apa yang ibu-ibu itu makan, apa yang ibu-ibu kerjakan, bagaimana psikologi ibu pada saat melaksanakan kehamilannya, bagaimana dukungan dari keluarga, itu sangat penting sekali. Sehingga peran bidan itu sangat penting untuk mengarahkan supaya kehamilannya nanti itu bisa berjalan sebaik-baiknya sampai dengan bayinya lahir.
Nah, di sini kalau kita melihat perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks dalam pola yang benar. Sebagai hasil dari proses pematangan dan stimulasi sehingga organ tersebut menjalankan fungsinya. Tidak terkecuali pada ibu hamil, pada saat ia hamil juga akan terlatih, ya, sejak di dalam kandungan sudah terlatih. Apa yang dikerjakan oleh ibu? Apa yang dimakan oleh ibu? Ya, bagaimana psikologi ibu? Nah, untuk menuju perkembangan selanjutnya. Karena pola asuh itu juga sudah dimulai sejak di dalam rahim. Nah, sedangkan kalau dia sudah lahir menuju perkembangan selanjutnya, dia perlu dalam masa pertumbuhannya itu untuk melaksanakan fungsi organnya, dia butuh adanya stimulasi. Nah, stimulasi itu dimulai dari mana? Ya dari keluarga. Sejak masa hamil, sejak dia dilahirkan, disusui, itu juga perlu stimulasi. Kita akan ajarkan. Ini penting banget tugas bidan untuk memberikan motivasi pada ibu-ibu dalam melakukan pola asuh kepada anak-anak ini. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak? Mungkin dilanjut. Pertama adalah kebutuhan fisik atau biomedis. Nah, dari sisi ini anak-anak itu sangat butuh sekali untuk mendapatkan perhatian. Sebenarnya enggak nampak ya kebutuhan anaknya. Gambarnya posyandu enggak nampak ya, Mbak ya? Coba diklik satu kali. Iya, tolong diklik lagi. Iya, ini. Nah, kebutuhan fisik ini akan bisa terevaluasi. Nah, jadi tugas bidan itu adalah memberikan edukasi supaya pada saat bayi itu dilahirkan, dia harus mencapai pelayanan kesehatan. Kenapa? Kadang-kadang ibu-ibu kan banyak ibu-ibu bekerja ya sekarang ya, sehingga anak-anak itu siapa yang mengasuh? Ada neneknya, ada pembantunya, sehingga pada saat dia ada posyandu mungkin dia tidak bisa datang karena dia hanya sebagai pengasuh. Namun anak-anak ini sangat butuh sekali pemenuhan secara fisik biomedis ya. Untuk tumbuh kembang dia butuh untuk ditimbang, kemudian untuk mendapatkan asupan-asupan nutrisi, kemudian mungkin vitamin. Mungkin ibunya juga harus tahu bahwa bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya. Karena tidak gampang untuk memotivasi ibu-ibu itu membawa putra-putrinya ke posyandu, apalagi ibu-ibu yang bekerja. Bagaimana mensikapi kalau dia sedang bekerja, anak-anaknya ini harus tetap mendapatkan pemenuhan pemeriksaan pada setiap bulan. Nah ini, kemudian ada pola asuh orang tua. Kasih sayang yang tercurah sepenuh hati kepada buah hati. Nah ini orang tua itu bagaimanapun beliau bekerja harus tetap meluangkan waktu. Luangkan waktunya untuk anak-anak ini. Karena apa? Mereka tidak hanya cukup diberikan gizi atau makanan, uang, tontonan, tapi dia butuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Berikanlah dia quality time, meskipun hanya dalam waktu 1 jam sehari, tetapi waktu itu sangat-sangat berharga bagi anak-anak ini. Ya, jadi ini karena pada saat ini di era digital ini ya, tidak menutup kemungkinan kita sendiri bahwa kebutuhan akan bersosialisasi melalui gadget itu orang tua kadang-kadang sampai hampir melupakan bahwa anak-anak ini butuh sekali kasih sayang pada saat dia masa tumbuh kembang. Nah itu sangat penting sekali. Tidak banyak sekali ya. Jadi mereka itu sudah anak-anak kasih aja itu biar diem, kasih mainan yang gadget atau mainan yang tidak mengedukasi, tapi anak-anak ini bisa diem. Sehingga padahal dia akan berjalan dengan sendirinya. Padahal dia butuh apa? Butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sesibuk apapun, tetap harus ada kontak antara orang tua dan anak-anaknya. Slide. Ya, ini. Seperti inilah contohnya. Pengaruh nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi pada jumlah sel dan perkembangan sel. Kalau bayi baru lahir itu mungkin perkembangannya sedikit ya.
Ini nanti yang lebih jelas dari Ibu dokter spesialis anak ya, saya hanya memberikan gambaran bahwa kalau anak bayi baru lahir seperti ini, nanti kalau cukup nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi, wah percabangannya akan banyak. Dia banyak inovasi, banyak angan-angannya, banyak sekali tingkahnya, banyak sekali inovasinya. Namun anak yang kurang nutrisi dan kasih sayang, kita lihat seperti ini. Pertumbuhan selnya kurang, pertumbuhan secara psikologisnya juga kurang, motoriknya kurang, sehingga anak-anak akan tampak seperti anak yang lesu ya, yang diam. Nah, kalau anak yang seperti ini banyak tingkahnya. Anak seperti ini banyak sekali tingkahnya. Kadang-kadang kita bisa memilih enggak? Enak mana anak yang tingkahnya tingkahnya banyak sama anak yang diem. Nah, tingkahnya banyak, orang tua akan sibuk. Tapi itu sangat penting sekali dalam perkembangan pertumbuhan, baik otak, motorik, semuanya akan tercakup di sini. Karena apa? Cukup nutrisi, cukup kasih sayang, dan cukup stimulasi. Itu sangat penting banget. Tidak akan bisa masa-masa anak-anak itu tidak akan bisa kembali menjadi bayi lagi. Jadi minta tolong jadi nanti ibu-ibu bidan atau tenaga kesehatan ini kalau bisa membantu ya, siapapun bisa membantu memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang memiliki balita ya, bayi dan balita, supaya apa? Membantu stimulasi. Karena apa? Kalau segera diketemukan hal-hal yang tidak baik pada bayi dan anaknya ini, bisa segera mendapatkan apa? Penanganan. Kita bisa konsultasi ke puskesmas, ke dokter spesialis, mungkin ke rumah sakit. Nah ini, nutrisi dan gizi yang diberikan, makanan yang sesuai dengan usia anak ya. Tidak ingat pada saat ini banyak sekali makanan-makanan yang bersifat junk food ya, yang siap saji yang diberikan kepada anak. Memang sih rasanya enak, namun kecukupan dari gizi itu sendiri kita tidak bisa mengukur ya. Jadi kecukupan gizi yang diberikan kepada anak, saya kira ini nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh ahlinya ya. Namun ibu bidan tetap memberikan saran apa sih yang dimakan. Karena apa? Pada saat anak-anak setelah lahir itu akan selalu berhubungan dengan ibu bidan. Pertama, setelah dia lahir, dia akan kontrol mulai dari KN 1 sampai dengan KN 3. Kemudian itu di situ ada pemberian imunisasi. Kemudian tidak lupa kita akan melakukan pengukuran lingkar kepala, lingkar dada, kemudian panjang badan, ya suhu tubuh dan semuanya, termasuk kemampuan dari anak itu pada saat datang berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan ataupun di posyandu. Itu tidak akan lepas dari tugas kita. Jadi tugas kita adalah itu, untuk mengevaluasi sehingga jika ditemukan kelainan dini maka harus segera dilakukan rujukan. Nah, di sini termasuk ini nutrisi dan gizi ini. Ini tetap akan diberikan. Jadi bidan itu tugasnya tidak hanya nyuntik saja ya untuk nolong persalinan saja, tapi memberikan edukasi. Meskipun mungkin kalau secara penuh pengetahuan tentang gizi ini yang dimiliki adalah oleh ahli gizi, tapi kita tetap menyarankan makanan apa sih yang cocok sesuai dengan usia anak, usia bayi, pada saat dia sudah mendapatkan makanan pendamping. Nah, permainan juga seperti itu, seperti saya sampaikan tadi. Golden time ya, golden time ini contohnya anak-anak yang diberikan waktu, permainan dan tontonan yang diberikan secara edukatif ya. Ini anak-anak ini, lihat mereka menggunakan mainan yang menggerakkan anggota tubuhnya, jadi tidak memberikan mainan yang sifatnya tinggal pencet jalan, sehingga anggota tubuhnya tidak bergerak. Terus mentalitas nih, bersama ada contohnya ya ini ya, ada monyet, dia akan melatih mentalnya, beranikah dia, bagaimana dia mensikapi kalau ada hal-hal yang seperti ini. Nah ini tapi tetap dalam pengawasan oleh orang tua. Berikan mainan yang edukatif, bisa
batasi penggunaan gawai yang berlebihan. Nah, sekarang jangan lupa ibu-ibu, ibu bidan juga harus memberikan edukasi kepada motivasi kepada ibu-ibu yang memiliki anak-anak balita untuk tidak selalu memberikan ponsel ya. Terus biarlah kasih ponsel aja, yang penting tidak menangis. Itu salah. Karena apa? Satu, merusak imajinasi. Yang kedua, merusak mata. Yang ketiga, membuat anak menjadi tidak edukatif. Ya, jadi dia tidak inisiatif. Dia hanya meniru apa yang ada di dalam gadget tersebut. Perlu dia dikenalkan dengan dunia luar. Karena apa? Untuk anak prasekolah nanti dia akan berhadapan bersosialisasi bersama teman-teman sebayanya. Ya, jadi sangat penting sekali. Nah, ini seperti ini juga. Biarkanlah mereka. Rekreasi yang diberikan penting bagi anak untuk keluar rumah, meski tidak harus tempat yang mahal. Tidak di mall, misalnya tidak di permainan-permainan yang mahal. Mungkin cukup dia di taman, biarkanlah dia berlari-lari melatih ototnya, melatih imajinasinya. Nah, itu sangat penting sekali sebelum dia masuk ke tempat sekolah. Beri kesempatan bayi dan anak menikmati suasana di luar rumah. Lanjut. Ini kalau untuk gangguan pada tumbuh kembang anak, dan ini banyak jenisnya. Dengan tanda bahaya, yaitu ada gangguan bicara, ada gangguan penglihatan, kemudian gangguan motorik, gangguan perkembangan sosial dan emosi, dan gangguan kognitif. Ini sangat banyak sekali macamnya. Sehingga kita sebagai seorang bidan itu mempunyai suatu buku panduan. Lanjut. Nah ini, peran bidan disesuaikan dengan tugas dan wewenangnya. Tugas bidan telah tertuang dalam Permenkes 28 tahun 2017 pasal 20 ayat 2 poin C, yaitu bidan berwenang melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, anak, dan balita dan prasekolah. Ya, jadi ini tugasnya kita. Kita tidak berhak untuk memberikan pengobatan. Kita sebagai seorang bidan ini mempunyai tugas. Ini tidak sedikit, meskipun tugas atau melakukan pemantauan tumbuh kembang itu tidak sedikit. Karena apa? Dimulai sejak dia dilahirkan. Ya, sejak dilahirkan itu sudah pemantauan tumbuh kembangnya. Kalau pada saat hamil itu berbeda lagi. Jadi pemantauan pada saat dia hamil itu juga penting sekali seperti yang saya katakan tadi, karena tumbuh kembang anak setelah dilahirkan itu juga tergantung pada saat dia di dalam rahim. Kebutuhan kecukupan gizinya, kecukupan kasih sayangnya, kemudian terhindar dari gangguan-gangguan semacam penyakit, obat-obatan, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah ini, kita lihat nanti ya. Nah, apa sih yang dilakukan, rujukan apa yang dilakukan oleh bidan? Pelayanan oleh bidan dilakukan di fasilitas pelayanan kebidanan dan kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, PMB, ini PMB praktek mandiri bidan dan masyarakat, ya di posyandu. Tugas bidan utama dalam hal deteksi dini dan rujukan tepat waktu, tetap mengacu kepada buku KIA yang digunakan sebagai panduan bidan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada ibu dan anak, yaitu buku KIA ini ada untuk ibu ya, KIA untuk anak, dan pedoman pelaksanaan SDBPK untuk anak. Itu yang dipakai oleh bidan ya, SOP-nya bidan untuk melaksanakan pemantauan tumbuh kembang kepada bayi dan anak, termasuk KIA untuk ibu sejak hamil tadi. Lanjut. Nah ini contohnya, ini buku KIA. Sekarang ada dua macam ini sebenarnya bolak-balik ya. Ada yang warna ini sebenarnya untuk ibu ya ini. Oh ini untuk anak. Ada yang, kalau yang baru itu ada merah untuk ibu, yang biru untuk anak. Nah ini yang kita pakai, buku ini. Nah buku ini adalah buku wajib bagi ibu hamil. Dimanapun, kapanpun mereka dinyatakan hamil, ibu-ibu ini akan diberikan buku ini oleh ibu bidan. Nah ini saran saya karena yang mendengarkan mungkin audiennya semua adalah petugas kesehatan. Kalau ada ibu hamil, apakah dia periksa di praktek bidan mandiri, di klinik, ataupun di dokter obgyn, mohon dengan hormat untuk diberikan buku kesehatan ibu dan anak ini. Karena ini merupakan satu catatan tersendiri. Catatan khusus sebagai riwayat
tumbuh kembang, di mana dimulai kehamilan, kemudian berapa kali dia untuk pemeriksaan kehamilan, mendapatkan suplemen apa saja, kemudian edukasi apa saja yang dilakukan untuk anak ini, pemantauannya apa saja. Apakah ibunya sakit atau anaknya yang sakit, bagaimana penanganannya, itu sangat ada di sini semua. Imunisasinya semua ada di sini. Sehingga buku ini mungkin saya bisa minta tolong kepada semuanya, kalau ada ibu hamil atau balita tidak membawa buku ini, sarankan untuk diberikan buku ini. Karena ini sampai dengan anak-anak sekolah, kita akan melihat catatan sebelumnya melalui buku ini. Ini sangat penting sekali. Ya, dan kepada ibu balita, itu ini di posyandu pun juga harus dipakai ini. Di mana saja mau periksa ke dokter, pakai buku ini tetap. Dan mungkin nanti ibu dokter spesialis anak juga akan menulis apa yang akan diberikan di sini sedikit mungkin, ya, apakah imunisasi, apakah pada saat anak itu sakit, itu ada semuanya di sini. Nih, isinya buku KIA itu seperti ini. Pelayanan kesehatan bayi 0 sampai 28 hari neonatus itu di halaman 7. Mungkin saya kalau menjelaskan tentang KIA ini atau di sejak mulai dia di dalam rahim mungkin akan butuh waktu yang lama. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan bayi baru lahir itu juga akan di-cover oleh bidan. Dimulai dari 0 sampai 6 jam pertama. Ya. Mulai dari bagaimana menyusu, keadaan umumnya, kemudian warna kulitnya, apakah dia pada saat itu biru atau tidak, ya, sesak atau tidak, itu sangat penting sekali. Sehingga pada saat setelah dilahirkan 0 sampai 6 jam itu perlu dipantau, perlu pemantauan. Kemudian yang kedua 6 sampai 48 jam pada KN1 itu juga perlu. Apakah dia mau menyusu? Bagaimana tali pusatnya? Apakah sudah diberikan vitamin K ya sebelum 24 jam sebenarnya harus diberikan. Kemudian 3 sampai 7 hari itu KN2, jadi kontrol kedua. Apa sih yang didapatkan di situ? Tali pusat, kemudian tali pusatnya bagaimana? Bersih, kotor atau basah atau merah, warna nanah dan lain sebagainya. Apakah badannya panas? Yang terpenting juga menyusu, bagaimana dia dengan ASI-nya, ya, mendapatkan ASI secara penuh atau tidak. Ini sangat penting sekali karena ini harus menjadi perhatian bagi oleh bidan kepada ibu tadi, karena kemungkinan pada saat dia sudah ada di rumah itu sudah jauh berbeda dengan pada saat dia ada di tempat pelayanan, ya. Kalau sudah di rumah mungkin karena ibunya tidak bisa tidur lah atau apa, maka bayi itu bisa diberikan susu formula atau diberikan makan dan lain sebagainya. Dan tidak lupa pada saat kontrol baik KN1, KN2 dan KN3 ini, kita selain melihat tanda bahaya yang terjadi pada anak bayi tadi, perlu diingatkan bagaimana untuk jadwal kontrol selanjutnya dan jadwal imunisasi. Ya, jadwal imunisasi. Kemudian pelayanan imunisasi. Lanjut di pelayanan imunisasi, bayi ini perlu belum selesai. Di imunisasi perlu imunisasi dasar lengkap, ya. Ada 5, ada BCG, hepatitis, DCG, DPT atau pentabio hepatitis. Kemudian ada polio, IPV dan campak. Itu yang masih dasar. Kemudian ada sampai dengan booster 24 bulan. Kemudian ada edukasi imunisasi tambahan yang dilaksanakan di tempat dokter praktek dokter spesialis, ya, dokter spesialis anak. Kemudian jangan lupa pemeriksaan fisik bayi mulai ini. Jadi pada saat dia imunisasi tidak hanya langsung dilakukan penimbangan kemudian imunisasi, tidak. Tetap kita memantau tumbuh kembangnya. Ya, biasanya sampai dengan usia umur kepala bayi itu sampai dengan usia paling enggak 1 tahun, ya, 6 bulan lah. Nah, ini pada 6 bulan, ya. Kemudian ada lingkar dada, inspeksi secara umum. Lanjut. Kemudian edukasi untuk PPMA, yaitu pemberian
makanan bagi anak, yaitu juga pemberian vitamin A dan obat cacing. Ini ada di halaman 12 ya. Itu halaman semua ada semuanya. Jadi di buku KIA itu sudah lengkap untuk ya, ini harus diisi oleh bidan ya, tidak boleh diabaikan. Nah, bidan pada saat melaksanakan tugasnya itu mengisi yang sudah ditentukan karena selain catatan yang ada di tempat bidan, pasien itu juga sudah harus tahu seperti apa kondisi kesehatan putra-putrinya pada saat ini, terutama pada pemberian ASI eksklusif itu sampai dengan 6 bulan, kemudian pemberian kapsul vitamin A, yaitu yang biru untuk bayi, ya pada bulan Februari atau Agustus sekali. Kemudian kalau yang merah itu untuk anak 1 sampai dengan 5 tahun pada bulan Februari dan Agustus. Kemudian obat cacing yang bisa diberikan pada saat 6 bulan sekali setelah anak berusia di atas 2 tahun. Lanjut. Nah, ini pemantauan kesehatan tanda bahaya pada bayi baru lahir. Ini di halaman 37 ada juga. Di sini juga lanjut slide, ada gambarnya slide Mbak. Slide Mbak. Ya. Ini tanda bahaya pada bayi baru lahir. Ini ada macam-macam ya yang ditemukan, yaitu ada tali pusat kemerahan, ada itu tidak mau menyusu. Pertama adalah yang ditanyakan bagaimana ibu menyusunya, gitu ya. Ya menyusunya sedikit karena banyak tidur, ya. Kemudian ada bayi kejang, kemudian sesak napas, kemudian menangis atau merintih, kedinginan, kemudian bayi lemah, kulit dan mata kuning, ya. Kemudian ada bayi muntah-muntah terus, diare lebih dari 4 kali, kemudian demam panas tinggi di atas 38, kemudian ini tinja bayi saat buang air warnanya pucat. Ini kalau ditemukan salah satu atau lebih dari tanda tersebut, maka segera lakukan rujukan ke puskesmas atau dokter praktek atau rumah sakit. Ya, jadi ini penting sekali disampaikan. Ya, jadi kalau pada saat bayi itu kontrol, kita harus menanyakan ini dengan seksama. Tidak boleh dilewatkan. Karena apa? Kadang ibu bayi atau keluarga itu menutupi hal-hal yang dianggapnya tak seberapa berat. Namun ada juga yang sangat khawatir, berlebihan ya. Terutama bayi dalam kondisi tidak mau menyusu dengan berbagai alasan. Ini yang padahal yang terpenting. Ini yang paling banyak sekarang, bayi tidak mau menyusu dengan alasan bukan bayinya yang tidak mau, namun biasanya orang tuanya yang sulit untuk menyusukan, ya, karena alasan berbagai macam alasan. Ini sangat penting sekali, harus kita kejar, ya, harus kita kejar supaya ibu ini termotivasi harus menyusui. Nah, ini tanda-tanda bahaya ini juga harus dikenalkan kepada orang tua, terutama ibu dan keluarga, sebelum dia pulang. Ya, sebelum dia pulang dari tempat pelayanan kesehatan. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Kalau salah satu ditemukan, dia akan segera menghubungi kita. Lanjut. Ya, ini termasuk juga pada balita. Kalau pada balita, ya, ini sama juga. Kalau pada balita itu ditemukan salah satu di antaranya, maka ini ya, ada tidak mau minum, diare, sama dengan tadi, panas, ya, kemudian perdarahan hidung, harus segera kita bawa ke tempat pelayanan kesehatan. Lanjut. Lanjut. Lanjut kita ke pelayanan SCIDDK. Dalam pelayanan SCIDDK pada bayi usia 1 bulan sampai dengan anak usia 5 tahun, ya. Kita jangan melewatkan masa-masa ini, karena masa-masa ini adalah masa-masa yang terpenting dalam kita memberikan pelayanan secara benar untuk memantau tumbuh kembangnya, baik secara fisik maupun motorik, ya, maupun motorik. 5 menit lagi, Ibu. Ini sudah tercantum. Ya, sudah tercantum di buku. Waktunya 5 menit lagi.
Halo? Ibu, Halo? waktunya 5 menit lagi nih. Oh iya betul. Ini 42 sampai dengan 53. Nanti bisa dibaca pada halaman 42 sampai dengan 53. Slide. Nah, di sini juga ada. Jadi di dalam SDIDTK itu banyak sekali terdiri dari penyimpangan-penyimpangan yang harus kita lihat. Slide lagi, coba slide lagi di bawahnya. Slide lagi. Ya, Mbak. Slide. Nah, ini. Nah, di sini ini juga di dalam buku Kak Ya sudah jelas. Jadi kita harus mengisi pada usia 0 bulan, ini apa saja yang perlu dideteksi. Ada BB, lingkar kepala, ini penting sekali. Jangan sampai lupa, tidak hanya kita melaksanakan pemberian imunisasi saja, tapi hal-hal yang seperti ini harus kita laksanakan dan kita beritahukan kepada kedua orang tuanya atau keluarganya. Dengan ketentuan apabila dari checklist yang telah dinilai tadi ditemukan salah satu atau lebih jawaban, maka harus dilakukan jawaban tidak ya. Kalau ada satu aja jawaban tidak, maka yang dilakukan oleh bidan adalah menjelaskan kepada orang tua tentang kondisi anaknya, memberikan contoh untuk menstimulasi di rumah pada kasus yang ringan selama kurang lebih 2 minggu, kemudian kita evaluasi. Contohnya berbicara, kemudian kalau anak tidak bisa, kalau sudah tidak bisa BAB, kemudian tidak bisa jalan atau tengkurap dan lain sebagainya, itu masih dalam kategori ringan. Tapi kalau kasus sudah cukup berat, lakukan saja segera rujukan ke poli tumbuh kembang di puskesmas atau langsung ke dokter anak. Karena apa? Pengertian kepada orang tua itu sangat penting demi kelangsungan hidup anak. Dan saat sekarang, kalau anaknya ini mengalami gangguan yang sifatnya ringan, mereka kadang-kadang masih menyangkal bahwa ini sesuatu yang yang tidak berbahaya, karena oh ini dulu ayahnya seperti ini, oh ini nanya seperti itu jawabannya ya. Jadi kita kadang-kadang memang harus mengubah mindset itu sangat-sangat sulit sekali, sehingga penting sekali kita itu memberikan motivasi secara secara gamblang, karena kadang menurut menurut tingkat pendidikan, sehingga kita bisa harus mengikuti seperti apa maunya ibu ini, agar anak ini kalau ada kelainan mau dirujuk. Sulit sekali untuk merujuk ini, meskipun sudah diminta tanda tangan ya tanda tangan, dia tidak mau dirujuk, ya tetap bertahan. Baru kalau sudah kondisinya berat datang lagi, itu yang biasanya terjadi. Slide ya. Yang dilakukan oleh bidan selama ini dijaring dengan puskesmas ya. Jadi bidan yang praktek mandiri itu akan jejaring dengan pemangku wewenang. Ada puskesmas, ada vaskes tingkat 1, dokter spesialis anak, dan organisasi IPI. Ini biasanya organisasi IPI ini akan menjembatani kalau dalam pelaksanaan praktek PMB juga mungkin yang dia praktek di tempat fasilitas klinik dan lain sebagainya mengalami kesulitan, maka organisasi ini akan menjembatani untuk memberikan solusi bagaimana bidan itu bersikap dalam memberikan pelayanan kebidanan, baik di klinik maupun di rumah sakit. Jadi jejaring itu sangat penting sekali. Nah, ini contohnya anak yang kurang gizi. Ya, kalau kurang gizi ya seperti ini, apalagi ditambah dengan kurang kasih sayang. Ya, sangat sayang sekali. Masa ini tidak akan kembali menjadi bayi, dia akan tumbuh besar kalau dia bisa berlangsung bertahan di hidup. Lanjut. Artinya apa? Artinya stunting itu dapat dicegah dengan apa? Dengan gizi dan kasih sayang. Itu sangat penting sekali. Petugas kesehatan harus care ya, care dengan lingkungan sekitar. Kita tidak bisa membiarkan begitu saja hal ini terjadi. Paling tidak memberikan sedikit motivasi untuk memberikan pelayanan atau pelayanan kepada anak-anak ini. Lanjut. Nah, ini contohnya. Gangguan pada perilaku anak ini juga kadang-kadang baru diketahui kalau sudah dia mulai usia di atas 5 tahun ya, perangai anak-anak ini. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Marilah kita mengantar buah hati kita menuju mimpi yang diinginkan, agar bangsa ini bisa berlanjut dengan anak-anak yang tegar dan warga negara yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.